Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, seperti biasa guys kita akan bahas Bitcoin lagi dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,23 triliun dolar atau turun sekitar 1,99%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 48.432, naik 0,22%, Ethereum 4.032, Binance Coin 567, kemudian Solana 171 dolar, Cardano 1,24, XRP 0,82, Polkadot 27 dolar, Terra Luna berada di urutan ke-10 dengan harga 62,91 dolar. Overall kita hari ini melihat ada rata-rata top 10 coin itu terkoreksi, walaupun ya koreksinya nggak dalam-dalam banget, koreksi-koreksi kecil. Cuman ada dua saja yang masih hijau, Polkadot dan Bitcoin. Itu pun naiknya tipis banget gitu ya. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, di sini dikatakan analis say Bitcoin's open interest wipeout will give way to further upside. Jadi ya ini berkaitan juga dengan yang terjadi kemarin ya, dimana kita melihat likuidasi yang besar-besaran terjadi ketika drop parah yang terjadi minggu lalu. Dari yang 56.000 kita drop sampai 40.000, membuat banyak sekali traders terlikuidasi. Dan kita melihat open interest-nya juga sekarang drop parah gitu. Atau open interest wipe out. Jadi banyak sekali traders yang ke wipe out karena kejadian kemarin gitu ya. Namun sang analis juga mengatakan kita kemungkinan ya masih, walaupun udah ke wipe out ya sebagian open interest-nya, tetapi kita sepertinya masih akan ranging sampai Q1 2022, alias kita sebulanan ini hanya akan sideways saja seperti yang terjadi mungkin di bulan Mei sampai Juli kemarin. Baru mungkin di Q1 2022 kita mungkin baru start building momentum lagi dan bisa mulai merangkak naik ke atas. Nah, ini juga diperkuat oleh argumennya si analis yang lain yang bernama Reg Capital. Dia mengatakan di sini overall Bitcoin is consolidating inside the two key EMAs right now, just like in May 2021 and just like in May, continued price stability and consolidation in between these two EMAs will precede new macro uptrend continuation. Jadi yang dimaksud dia adalah kenapa mirip dengan bulan Mei, karena di bulan Mei juga kita bermain di antara dua garis EMA ini guys. Jadi kita berada di pertengahannya dan kita mendapati sideways yang cukup panjang sebelum kita building momentum lagi dan start untuk merangkak naik ke atas. Nah, menurut si Reg Capital kemungkinan hal yang sama juga bisa jadi terjadi sekarang, di mana kita sekarang harganya berada di pertengahan kedua area key exponential moving average. Dan kemungkinan kita akan ranging saja sampai akhir bulan. Baru kita mungkin akan start lagi building momentum di Q1 2022. Namun sebaliknya, ya kalau ada yang bull pasti ada juga yang bearish gitu ya. Ada yang bullish, ada yang bearish. Jadi kalau yang bearish, versi bearishnya ini adalah salah satu traders yang cukup dikenal juga. Trader who called 2017 Bitcoin price crash raised concern over double top. Jadi ini adalah salah satu trader yang katanya memprediksi crash yang terjadi di tahun 2017 di Bitcoin. Dan kali ini dia mengatakan kemungkinan kita mendapati double top di Bitcoin gitu ya. Dan ini namanya adalah Peter Brand. Jadi ini adalah post dia ketika di tahun 2017 yang mengatakan bahwa kita sudah menyelesaikan bull run ketika itu. Dan memang waktu itu prediksi dia benar gitu ya. Dan kali ini dia mengatakan bahwa kita sepertinya mendapati double top. Jadi seperti biasa ya guys ya, saya sudah sampaikan tidak ada yang salah dengan pendapat kita masing-masing. Ada yang lebih yakin ke arah bullish, ada yang lebih yakin ke arah bearish gitu kan. Masing-masing mempunyai argumennya. Saya selalu katakan saya akan respect ke orang-orang yang mengatakan kita sudah di bear market, tapi disertai dengan argumen dan bukti yang jelas. Kalau mereka hanya ngomong gitu kan, oh kita akan ke 20.000, kita akan ke 15.000, kita akan ke 10.000. Tapi alasannya apa, argumennya apa, buktinya mana gitu kan. Kalau hanya sekedar ngomong, ya semua orang juga bisa gitu kan. Namanya juga nebak gitu kan. Tapi kalau punya argumen yang jelas, saya respect gitu. Oh, dia punya pandangan seperti ini. Fine.
Saya pribadi ya saya punya pandangan yang lain juga. Jadi kita ya sama-sama menghargai saja pendapat masing-masing gitu kan. Tidak ada yang salah dengan pendapat dan keyakinan gitu kan. Saya lebih yakin bullish, kalian lebih yakin bearish, ya no problem gitu. Asalkan kalian mempunyai planning saja. Katakanlah kalau misalnya analisa saya salah, saya mempunyai planning. Oh, kalau saya salah, saya harus ngapain gitu kan. Sama, seharusnya kalian juga melakukan hal yang sama. Kalau kalian bearish gitu kan, kalian juga harus mempunyai sebuah planning. Kalau katakanlah analisa kalian rupanya salah gitu, kita sepertinya tidak dalam bear market tapi masih dalam bull market. Nah, apa yang harus kalian lakukan gitu? Nah, itu saja menurut saya. Jadi tidak usah diperdebatkan. Ada orang yang bullish, ada orang yang bearish. Kalau masing-masing punya argumen yang jelas, bukti yang jelas, ya sudah, kita respect saja gitu. Tidak usah diperdebatkan gitu ya. Dan ini juga ada yang kontra ya dengan si Peter Brand gitu ya. Dia dan saya sedikit setuju gitu bahwa ya memang kita mendapati ada indikasi double top gitu ya. Double top ya pada intinya kita mendapati ada dua puncak yang kurang lebih sejajar gitu, dan kita mendapati rejection dari sebuah resistance. Namun secara teknikal double top ini belum akan valid sebelum kita breakdown dari neckline-nya guys. Oke. Dan neckline dari double top kali ini, kalau memang benar ini double top, maka neckline-nya akan berada di angka sekitar 29.000, di mana itu adalah bottom dari koreksi besar di bulan Mei kemarin. Jadi kalau misalnya kita sudah mampu breakdown dari angka 29.000 tersebut, maka secara teori, ya double top-nya sudah valid. Gitu ya. Tetapi sebelum itu terjadi, pattern ini ya baru berupa indikasi. Oke, baru berupa indikasi dan belum benar-benar akan valid sebelum kita mendapati konfirmasi atau validasi berupa breakdown dari neckline. Jadi saya setuju juga dengan trader yang satu ini. Ini bukan Peter Brand, tapi dia analis juga, dan dia mengatakan sebelum kita breakdown dari neckline, kita belum bisa mengatakan double topnya valid. Jadi itu baru indikasi gitu ya. Kemudian saya juga pengen update ke teman-teman hari ini soal Crypto Fear and Greed Index. Hari ini kita melihat keadaan market semakin ketakutan ya, dimana kita mendapati sama sebenarnya extreme fear, sama seperti minggu lalu juga extreme fear kalau teman-teman perhatikan di sini. Namun kali ini angkanya semakin rendah gitu, dalam artian ya market semakin ketakutan. Nah sekarang, kalau misalnya kalian perhatikan di sini, jika kita bandingkan dengan koreksi yang terjadi di bulan September kemarin, maka September kemarin kita mendapati ada beberapa hari ya, atau mungkin sekitaran satu mingguan kita mendapati Crypto Fear and Greed Index-nya itu berada di area extreme fear sebelum kita mendapatkan bounce. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita akan mengulang hal yang sama dengan bulan September, di mana kita sudah juga beberapa hari berada di area extreme fear dan akan mendapati bounce, ataukah kita akan mengulang hal yang terjadi di bulan Mei kemarin seperti beberapa yang dibilang beberapa analis tadi, bahwa kita akan mungkin sideways saja seperti yang terjadi bulan Mei sampai Juli, sebelum kita nanti building momentum lagi untuk merangkak naik ke atas. Kalau itu yang terjadi, mungkin kita akan mendapati kripto dalam keadaan extreme fear untuk beberapa minggu sebelum kita bisa building momentum lagi ke atas. Nah, saya pengen tahu pendapat kalian guys. Kira-kira menurut kalian sebentar lagi kita akan mendapati bounce, ataukah menurut kalian kita akan sideways, ataukah menurut kalian kita malah akan jatuh lagi lebih dalam? Langsung aja komentar di kolom komentar di bawah. Oke? Dan juga di sini ada salah satu data on-chain ya dari Will Clemente. Ini adalah short term holder cost basis. Menariknya, short term holder cost basisnya ini, kalau misalnya teman-teman perhatikan secara historis dari bulan Juli tahun 2017, garis ini cukup akurat dan bisa menjadi area support and resistance. Nah, setiap kali kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita menyentuh garis short term holder cost basisnya dari atas, kita menjadikan ini sebagai area support. Sebaliknya kalau kita menyentuh dari bawah, maka kita jadikan dia sebagai area resistance. Dan secara historis kita bisa melihat ini cukup akurat ya guys ya. Oke, dimana ketika kita menyentuhnya, kita selalu menjadikan dia area antara support atau resistance. Nah di sini kalau misalnya teman-teman lihat, kita sentuh dari bawah jadi resistance, resistance, resistance. Di sini support, 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 resistance, support. Di sini juga support, terakhir kali di bulan September gitu ya. Dan kali ini kita bisa melihat kita berada sedikit di bawah garis tersebut. Dan si Will Clemente sendiri mengatakan sebelum kita mampu close di atas garis ini lagi, dia pribadi masih akan lebih ke netral
alias netral cenderung ke bearish gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mampu lagi close di atas garis pink ini, dia kemungkinan akan flip lagi ke arah bullish gitu ya. Jadi ya mungkin Google Clemente juga masih mengatakan dia wait and see dulu ya keadaan market selanjutnya. Ya sama kayak yang saya katakan gitu guys. Kalian tidak harus selalu mempunyai clue di market setiap saat. Kalian bisa aja kalau misalnya lagi ragu, ya sudah wait and see terlebih dahulu di sidelines. Gak perlu kalian memaksakan untuk masuk ke market sekarang gitu kan. Kalau misalnya kalian butuh konfirmasi lebih lanjut, ya tunggu saja gitu. Katakanlah kalian juga mengikuti hal yang sama dengan yang dikatakan Will Clemente, ya kalian tunggu saja konfirmasinya. Apabila kita sudah mampu close lagi 53, baru kalian masuk misalnya. Karena menurut Will Clemente, untuk sekarang garisnya, kalau misalnya kita close di atas 53, maka kita sudah akan berada di atas garis short term holder cost basisnya, dan kemungkinan kita akan bisa lagi menjadikan garis ini sebagai area support. Oke, ini juga ada salah satu data on-chain yang sering juga sepertinya kita bahas di channel ini. Ini adalah exchange net flow untuk Bitcoin. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini seperti ya stokastik lah gitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat warnanya hijau, berarti itu inflow gitu ya. Inflow dalam artian pada hari itu yang mendepositkan Bitcoin ke exchange itu jumlahnya lebih banyak daripada orang yang mengeluarkan atau menarik Bitcoinnya dari exchange. Tapi apabila di hari itu kita melihat garis yang berwarna merah ke bawah, itu berarti lebih banyak orang yang menarik Bitcoinnya dari exchange keluar daripada orang-orang yang mendepositkan Bitcoinnya ke exchange. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini beberapa hari hari ini atau kemarin, ini data antara hari ini atau kemarin, kita mendapati ada net flow-nya minus 23.000 Bitcoin alias outflow, alias kebanyakan orang-orang menarik Bitcoin, lebih banyak orang yang menarik Bitcoinnya dari exchange keluar, dan itu totalnya ada 23.000 Bitcoin. Dan ini adalah salah satu angka yang paling besar yang pernah kita lihat selama beberapa tahun terakhir. Ini mungkin penilaiannya dari tahun 2020 kemarin ya. Dan kita hanya pernah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali saja selama setahun terakhir menyentuh zona sekitar 20-an ribu. Dan biasanya menurut siapa nih namanya? On-Chain College. Menurut si On-Chain College ini biasanya setiap kali kita menyentuh area segini, itu setelahnya kita akan mendapati sedikit rally ke atas, at least sedikit rally ke atas gitulah ya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat sebelumnya di sini, ya kita mendapati rally di sini, ya kan? Kalau yang di sini ya kita mendapati rally di sini, ya kan? Di sini juga sama, kita mendapati rally. Dan kalau misalnya sebaliknya kita melihat ada lonjakan di inflow atau hijau di sini, yang berarti banyak sekali orang mendepositkan Bitcoinnya ke exchange, kita akan mendapati juga harganya drop gitu ya. Jadi ini juga adalah hal yang sama, pokoknya sebaliknya lah gitu ya. Jadi itu adalah beberapa data on-chain yang hari ini saya pengen update ke kalian. Dan pastikan pakailah data on-chain itu dengan bijak ya guys ya. Jangan sampai kalian mengatakan, kok itu data-data on-chain banyak yang bilang bullish, tapi kok kita masih koreksi lagi. Nah ini udah saya pesan, hampir setiap video saya pesan gitu ya guys. Data on-chain itu kebanyakan bukan untuk menilai short-term movement, tetapi lebih ke mid-term sampai long-term. Jadi kalau misalnya kita mendapati koreksi di short-term, sedangkan data on-chain yang masih dalam keadaan bullish, itu adalah hal yang wajar gitu ya. Tapi itu tidak merubah fakta bahwa data on-chain itu masih dalam keadaan bullish gitu ya. Jadi itu saja yang pengen saya pesan. Jangan sampai kalian mengambil keputusan pure hanya karena kalian melihat data on-chain-nya ada bullish. Ya kalian perlu konfirmasi lebih lanjut. Mungkin kalian lihat price action-nya kah? Mungkin kalian lihat konfirmasi seperti yang tadi kah? Ya kan, yang EMA-nya udah kita tembus atau belum, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin. Dan ini adalah daily chart ya guys ya. Daily chart so far sebenarnya sama aja. Saya masih melihat ini pergerakan kita yang sekarang juga masih mirip sekali dengan yang terjadi di sini ya guys ya. Seperti yang udah saya sampaikan kemarin. Ini dan ini. Apakah kalian setuju guys bahwa ini pergerakannya mirip? Kalau saya lihatnya sih mirip gitu ya. Tetapi saya udah katakan dengan catatan kita mampu tetap stay above major support di sini.
di antara 47 sampai 48.000. Dan so far kita sepertinya mampu bertahan cukup baik di area tersebut. Kita nggak pengen Bitcoin kembali breakdown dari area ini, karena kalau itu yang terjadi maka kemungkinan next area support sudah akan berada di area 43.000. Nextnya lagi akan ada di sekitar angka 40.000 gitu ya. Cuman kalau misalnya kalian perhatikan di 4 hour atau mungkin 1 hour chart, ya kita sebenarnya belum banyak berubah lah ya dari kemarin-kemarin, dimana seperti yang saya sampaikan, kita kemungkinan akan bermain cukup lama di kedua area ini sebelum kita benar-benar melihat market mengambil keputusan pengennya ke arah mana gitu. Dan sudah saya sampaikan berkali-kali, pintunya ada di kedua area ini. Satunya major support, satunya major resistance. Kalau kita menembus major resistance, harusnya kita bisa mendapati kelanjutan arah ke atas. Kalau kita menembus major support, ya biasanya kita akan melanjutkan ke arah bawah. Dan ada fun fact gitu ya guys ya, fun fact saja ini yang saya iseng saja ketika tadi nggak ada kerjaan, saya coba ngeliat chart. Dan saya temukan salah satu hal yang unik ya di weekly chart. Dimana secara statistik ini, pure secara statistik ya guys ya. Dari tahun 2016, semenjak tahun 2016 sampai sekarang, kita belum pernah melihat gitu ya, weekly candle itu close dalam keadaan merah lebih dari 4 candle. Jadi maksimal itu 4 candle, setelahnya kita akan mendapati 1 candle hijau. Jadi kalau misalnya itu kembali terulang, maka harusnya kalaupun kita close candle merah di minggu ini, maka minggu depan harusnya kita mendapati candle hijau. Tapi ini pure secara statistik ya guys ya. Nah, kita buktikan. Nah, ini kita berada di 4 kali berturut-turut candle merah. Walaupun yang kali ini belum close ya, tetapi dalam keadaan merah. Asumsinya kita kalau misalnya ini close juga dalam keadaan merah, maka ada 4 candle merah beruntun gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di pergerakan-pergerakan sebelumnya, sampai tahun 2016 kita tidak pernah mendapati weekly candle close dalam keadaan merah lebih dari 4 kali. Kalau di sini itu cuma 2, 2, 2, dan 2 gitu ya. Kita ambil yang lebih banyak. Kalau misalnya teman perhatikan di sini ada 4, ya kan? 4. Di sini juga 3. Di sini juga 4. Di sini juga 3, 4 di sini. Ini 3. Kemudian 1, 2, 3. Nah, ini juga 3. Kemudian 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3, ini juga 1, 2. Jadi kita belum pernah gitu guys mendapati ada close candle hijau merah 5 kali berturut-turut, itu belum pernah. Semenjak tahun 2016 ya guys ya. Sebelumnya kita pernah. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman cari sampai ke cycle 2013 pasti mungkin akan ketemu di sini. Jadi kita sempat close 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau misalnya kamu perhatikan, ini cuma sekali saja. 6 kali beruntun itu cuma sekali aja dalam sejarah Bitcoin. Dan ada satu lagi yang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya udah nggak ada lagi. Jadi cuma ada satu kali 5 candle beruntun warna merah, 1 kali 6 candle beruntun merah, tapi sisanya 4 maksimal. Dan ini pun kita udah cari sampai tahun 2014, sisanya nggak ada lagi, saya udah cek. Dan ini pure secara statistik gitu ya guys ya. Kalau misalnya kita mengikuti historisnya dari tahun 2017 sampai sekarang, atau 2016 atau 2015 bahkan, ya harusnya gitu ya, harusnya kita akan mendapati candle hijau minggu depan kalau misalnya kita mendapati candle minggu ini juga dalam keadaan merah. Tapi ini pure secara statistik ya guys ya. Tentunya kalian jangan sampai mengambil kata-kata saya ini sebagai pengambil keputusan investasi kalian. Ini hanya fun fact saja gitu ya. Oke, jadi itu yang pengen saya sampaikan. So, kalau misalnya teman-teman yang masih galau gitu ya, pengen masuk market atau tidak, sekarang pengen masuk market atau tidak sekarang, ya sudah, wait and see dulu saja guys, gitu ya, wait and see dulu aja. Kemudian kemarin ada yang komentar juga, kok mau wait and see terus, kapan masuk ke marketnya? Simple aja kok, kalau harga lagi rendah ya masuk, harga lagi tinggi yang jual gitu ya. Tapi saya rasa tidak bisa sesimpel itu gitu ya. Kalau misalnya kamu memang bersiap untuk hold sangat amat panjang, ya mungkin kalian bisa survive dengan cara seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian pure langsung ngelihat harganya udah turun cukup dalam nih kok, udah saatnya buy gitu kan,
itu sangat subjektif gitu. Nah, kalau misalnya katakanlah gitu, kalian melihat koreksi semacam ini, wah ini udah dalam banget kok, saya bakal beli di sini. Beli. Jadi pada kenyataannya, kita masuk ke bear market. Nah, apa yang kamu harus lakukan kalau gitu? Ya kan? Kalau misalnya kamu juga kombinasikan dengan technical analysis gitu kan, mungkin kalian bisa mengatakan, wah ini ada breakdown dari tipe pattern misalnya, wah ini saya harus keluar dulu misalnya, ya kan. Nah, baru beli lagi di bawah. Nah, itulah fungsinya technical analysis. Kita lebih, istilahnya lebih tahu lah kita harus masuknya di angka berapa, kita punya gambarannya, kita nggak subjektif gitu, cuman wah ini harganya udah turun parah nih, udah rendah kok, saya harus beli sekarang. Itu terlalu subjektif menurut saya. Tapi saya tidak menyalahkan gitu ya. Kalau misalnya kamu bisa cuan dalam keadaan seperti itu, ya sudah, lanjutkan saja, tidak ada yang salah. Tapi tidak perlu kalian komentar dan seakan-akan menghina orang-orang yang memakai technical analysis sebagai alat konfirmasi mereka untuk masuk ke market. Karena masing-masing orang cara investasinya berbeda. Jadi kalau misalnya kamu cuan dengan cara kamu, ya selamat gitu kan. Tapi kamu tidak perlu mengatakan cara orang lain itu salah, cara kalian paling benar. Itu tidak fair menurut saya gitu ya. So, itu aja sih yang pengen saya pesan hari ini. Dan simpelnya saja, kalau misalnya kalian perhatikan, ya kita sekarang masih bertahan cukup baik di area support di sekitar 47.000 sampai 48.000 di sini. Kalau katakanlah kita nanti mendapatkan breakout dari trendline yang sudah tercipta di sini, saya rasa at least kita kembali akan nge-retest area 50.000. Dan ya seperti yang saya sampaikan, kita masih bisa aja dalam keadaan sideways seperti ini sebelum market memutuskan arah berikutnya. Dan saya pribadi seperti yang sudah saya sampaikan juga, saya tidak terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa untuk masuk ke market gitu. Saya melihat saya perlu konfirmasi lebih lanjut gitu kan. Saya lebih memilih saya mendapat harga sedikit lebih mahal kalau sudah ada konfirmasinya, daripada saya nggak punya konfirmasi apa-apa, nggak punya data apa-apa, saya main masuk aja gitu ya. Dan itu malah jatuhnya nanti salah gitu kan. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya pribadi kalau untuk trading, sementara saya masih akan wait and see terlebih dahulu. Saya perlu konfirmasi lebih lanjut. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai cara yang lain, ya terserah gitu kan. Tidak ada masalah, pakai saja yang punya kalian. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan di 15-minute chart, kita mungkin akan mendapati sedikit bukan di 15-minute chart ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart, ini sebenarnya kita ada muncul yang namanya hidden bullish divergence gitu ya, dimana kita mendapati high low di price action. Tetapi kalau misalnya kalian lihat indikator RSI-nya, kita mendapati lower low. Ini adalah kita sebut sebagai hidden bullish divergence. Sama juga yang terjadi di sini, kita mendapati high low, tetapi di indikator RSI kita juga mendapati lower low di sini. Oke, itu adalah juga hidden bullish divergence. Jadi ya mudah-mudahan gitu guys ya, hidden bullish divergence ini valid dan kita bisa mendapatkan konfirmasi lebih lanjut bahwa bullish atau bull sudah masuk lagi ke market. Mungkin dengan cara kita harus close lagi di atas trendline di sini. Mungkin sekarang udah di sekitar 54.000. Dan kalau itu yang terjadi, mungkin bias saya udah lebih ke arah bullish gitu ya. Kalau untuk sekarang mungkin lebih ke arah netral karena saya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. So itu aja sih untuk hari ini guys. Videonya juga udah cukup panjang. Saya rasa terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, mohon bantuan like-nya. Dan ya kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.